Okay, I continue next presentation. Therapy process. The client's experience therapy. Therapy's function is to assist clients in seeing the way in which they construct their awareness and the cause of self-contradiction. The therapist may hold a mirror, so to speak, so that clients can gradually engage in self-confrontation. In a way, clients can see who they became, the way they are, and who they make and the way they live. Once clients are aware of factors in their past and of stealing models of their present existence, they can begin to accept responsibility for changing their future. Jadi pengalaman klien dalam terapi eksistensial ini jelas didorong untuk memikul tanggung jawab atas bagaimana mereka saat ini itu memilih untuk berada di dunia mereka. Akan tetapi terapi yang efektif ini tidak berhenti dengan kesadaran diri sendiri, akan tetapi karena terapis mendorong klien untuk mengambil tindakan berdasarkan wawasan yang mereka kembangkan melalui proses terapeutik ini. Eksperimen dengan cara-cara baru berperilaku di dunia luar diperlukan jika klien ingin berubah. Selanjutnya, klien harus aktif dalam proses terapeutik. Kenapa? Karena selama sesi mereka itu harus memutuskan untuk mengeluarkan ketakutannya, perasaan bersalah, dan kecemasan apa yang akan mereka jelajahi. Then, relationship between therapist and client. Existential therapists give central prominence to their relationship with the client. The relationship is important in itself because the quality of this person-to-person encounter in the therapeutic situation is the stimulus for positive change. Attention is given to the client immediate ongoing experience, especially what is going on is in the interaction between the therapist and the client. Therapy is viewed as a social microcosm in the sense that the interpersonal and existential problems of the client will become apparent in the her and new of the therapy relationship. Jadi hubungan antara terapis dengan klien ini, terapis eksistensial ini memberikan keunggulan sentral pada hubungan mereka dengan klien. Hubungan itu sendiri itu penting. Karena apa? Karena kualitas pertemuan orang ke orang ini dalam situasi terapeutik adalah stimulus untuk perubahan yang positif. Perhatian ini diberikan kepada pengalaman klien yang langsung terjadi dan berkelanjutan, terutama apa yang terjadi dalam interaksi antara terapis dengan klien ini. Terapi ini dipandang sebagai mikrokosmos sosial dalam artian bahwa masalah interpersonal dan eksistensial klien ini akan menjadi jelas di sini dan sekarang dari hubungan terapi tersebut. Then, application therapeutic techniques and procedure. The first, phase of existential counseling. The second, client appropriate for existential counseling. The third, application to brief therapy. And the last, application to group counseling. Jadi ada aplikasi teknik terapi dan prosedurnya. Yang pertama ada fase konseling eksistensial. Jadi selama fase awal konseling, terapis ini membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunianya. Kemudian klien ini diundang untuk menentang dan mempertanyakan cara-cara di mana mereka ini memandang dan memahami keberadaan mereka sendiri.
Mereka memeriksa nilai-nilai keyakinannya dan asumsi mereka untuk menentukan validitasnya. Nah, ini adalah tugas kultus TV bagi banyak klien. Karena apa? Karena mereka mungkin awalnya itu menyajikan masalah mereka sebagai akibat hampir seluruhnya dari penyebab eksternalnya. Mereka mungkin fokus pada apa yang orang lain buat mereka merasa, atau pada bagaimana orang lain sebagian besar ini bertanggung jawab atas tindakan atau kelambanan mereka. Nah, konselor mengajarkan bagaimana mereka itu untuk refleks atau pada keberadaan mereka ini sendiri itu untuk memeriksa peran dirinya sendiri itu bagaimana dan dalam menciptakan masalah mereka di sendiri dalam hidupnya. The first phase of existential counseling. The first steps during the initial phase of counseling, the therapist assists clients in identifying and clarifying their assumption about the world. Next, during the middle phase of existential counseling, clients are assisted in more fully examining the source and authority of their present value system. And the final phase of counseling focuses on helping people take what they are learning about themselves and put it into action. Jadi fase eksistensial penyuluhan ini yang pertama yaitu selama fase awal ini terapis ini membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia ini. Kemudian selama fase pertengahan konseling, klien ini dibantu untuk memeriksa lebih lengkap sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka saat ini. Kemudian untuk fase terakhir yaitu berfokus pada membantu orang mengambil apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri dan mewujudkan dalam sebuah tindakan nantinya. Then, client appropriate for existential counseling. Existential practice is being applied in a variety of settings and with a diverse population of clients, including those with substance abuse issue, ethnic and racial minorities, gay and lesbian clients, and psychiatric inpatients. Then, for people who are coping with the full mental crisis, experiencing grief and loss, confronting death, or facing a major life decision, and existential therapy is especially appropriate. Klien yang sesuai untuk konseling eksistensial ini, yang pertama yaitu praktek eksistensial ini telah diterapkan dalam berbagai pengaturan dan dengan populasi klien yang sangat beragam sekali, termasuk mereka yang memiliki masalah penyalahgunaan zat, etnis dan ras minoritas, kemudian ada klien gay dan lesbian, kemudian pasien rawat inap psikiatri, dan juga untuk orang yang menghadapi krisis perkembangan, mengalami kesedihan dan kehilangan, menghadapi kematian atau menghadapi keputusan besar dalam hidup juga. Jadi terapi eksistensial ini sangat tepat untuk permasalahan-permasalahan di atas tadi. Then application to brief therapy. The existential approach can focus on significant areas such as assuming personal responsibility, making a commitment to deciding and acting, and expanding their awareness of their current situation. Aplikasi untuk terapi singkat yaitu pendekatan eksistensial dapat memfokuskan klien pada bidang-bidang penting seperti memikul tanggung jawab pribadi, membuat komitmen untuk memutuskan dan bertindak, dan yang terakhir yaitu memperluas kesadaran mereka tentang situasi mereka saat ini.
Then application to group counseling. In essential group counseling, members come to terms with the paradox of existence, that life can be undone by death, that success is precarious, that we are determined to be free, that we are responsible for our world we did not cause, that we must make choice in the face of death and uncertainty. Then member experience an anxiety when they recognize that realities of the human condition, including pain and suffering, the need to struggle for survival, and their basic fallibility, can learn that there are no ultimate answer for ultimate concurrence. Talk the support that is within a group. Participation are able to tap the strength needed to create an internally the faith value system that is consistent with their way of being. Kemudian aplikasi untuk konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ini, para anggota itu berdamai dengan paradoks eksistensi bahwa hidup ini dapat dibatalkan oleh kematian. Kemudian juga bahwa kesusahan itu berbahaya ketika bertekad untuk bebas, bahwa kita bertanggung jawab atas dunia yang tidak kita pilih, bahwa kita harus membuat pilihan dalam menghadapi keraguan dan ketidakpastian tersebut. Anggota mengalami kecemasan ketika mereka mengenali realitas kondisi manusia, termasuk rasa sakit dan penderitaan. Kemudian juga kebutuhan untuk berjuang untuk bertahan hidup dan variabilitas dasar mereka. Kemudian kalian belajar bahwa tidak ada jawaban akhir untuk masalah utama. Melalui dukungan yang ada di dalam kelompok ini, peserta mampu memanfaatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem nilai yang diturunkan secara internal yang konsisten dengan cara hidup mereka sendiri. Essential therapy from a multicultural perspective. From a multicultural perspective, divided into two. First, strength from a diversity perspective. Two, shortcoming from a diversity perspective. Terapi eksistensial perspektif multikultural ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari kelebihan dari perspektif multikultural itu sendiri dan kekurangan dari perspektif multikultural itu sendiri. The first, strength from a diversity perspective. Existential therapy is in a working with cultural diverse client because of its focus on universality or the common ground that we all share. This approach emphasizes presence. This to relationship and choice. As such, it can be effectively applied with diverse client population with a range of specialty problem and in a wide array of setting. Jadi kelebihan dari perspektif multikultural atau keragaman ini yaitu terapi eksistensial ini berguna dalam bekerja dengan klien yang beragam secara budaya. Karena apa? Karena fokusnya pada universal atau kesamaan kita semua bagikan. Pendekatan ini menekankan kehadiran atau hubungan aku dengan kamu dan keberanian. Dengan demikian dapat diterapkan secara efektif dengan beragam populasi klien dengan berbagai masalah yang spesifik dan dalam beragam pengaturan juga. Karena pendekatan eksistensial ini tidak mendikte cara tertentu untuk melihat atau berhubungan dengan realitas, dan karena perspektifnya juga yang luas, pendekatan ini itu sangat relevan dalam bekerja dalam konteks multikultural. Landasan eksistensial konseling lintas budaya. Konseling eksistensial mungkin merupakan pendekatan yang paling berguna untuk membantu klien dari semua budaya dan harmoni dalam kehidupan mereka.
karena berfokus pada masalah sadar yang harus kita hadapi masing-masing, seperti kecintaan, kecemasan, penderitaan, kematian. Nah, ini adalah pengalaman manusia yang melampaui batas-batas yang memisahkan budaya tersebut. And then, such coming from a diversity perspective, for those who hold a system perspective, the existentialists can be criticized on the ground that they are excessively individualistic and that they ignore the social factor that cause human problem. However, with the advent of the existential integrative model of practice, this situation is beginning to change. A potential problem within existential theory is that it's heavily focused on the philosophical assumption of self-determination, which may not take into account the complex factor that many people who have been oppressed must deal with. Jadi kekurangan dari perspektif multikultural ini bagi mereka yang memegang perspektif sistematik esensial ini dapat dikritik dengan alasan bahwa mereka terlalu individualistik dan bahwa mereka mengabaikan faktor-faktor sosial yang menyebabkan masalah manusia. Namun, dengan munculnya model praktek eksistensial integratif ini, situasi mulai berubah. Kemudian masalah potensial dalam teori eksistensial ini adalah bahwa sangat berfokus pada asumsi filosofis tentang penentuan nasib diri sendiri, yang mungkin itu tidak memperhitungkan faktor kompleks yang harus dihadapi oleh banyak orang yang tertindas.